Terima kasih Roh Kudus yang hadir di sini, di tengah-tengah kami, yang ada dalam hati kami, di dalam keheningan ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon berbicaralah kepada kami secara pribadi ke dalam hati kami, supaya kami boleh mengerti firman, dan firman itu boleh hidup dalam diri kami, dan kami boleh dikuatkan, dan kami boleh belajar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tetaplah bersama kami selama firman ini ya Roh Kudus, dan kami mau membuka hati kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kemuliaan bagi Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Kudus. Ada clicker nggak ya? Ada clicker nggak? Shalom. Berat sebelah nih, duduknya banyak di sini. Di situ ya, bisa ya. Oh, oke, ya. Kenapa? Selamat sore Om Tante, teman-teman sekalian. Selamat sore, shalom. Saya bersyukur karena hari ini hari yang indah, cuacanya enak gitu ya. Dan saya lagi merenung waktu saya pertama kali diminta men-sharingkan firman di sini. Saya juga bersyukur kalau hari ini nggak ada Bapak Uskup. Karena waktu itu saya di PDF Fani disuruh bawain firman, yang duduk jadi umat Bapak Uskup. Saya takut. Jadi kalau hari ini cuma ada Kolin nggak apa-apa lah ya. Ya, bersyukur. Ya. Nama saya Reza, buat yang belum kenal, itu teman saya juga Reza. Yang sebenarnya seumur hidup saya jarang ketemu yang namanya Reza, tapi di Epifani bisa ketemu. Ada 3 sekarang yang namanya Reza gitu ya. Jadi lain kali Rez, kalau saya nggak bisa bawain firman, kita bisa tuker-tukeran nih. Oke, hari ini kita mau bahas tentang rahasia iman yang berbuah. Tapi sebelum kita masuk firman, kita ada kuis. Ya, ada kuis. Oke, saya ada 5 pertanyaan. Pertanyaannya ini dari yang paling mudah sampai yang agak susah gitu ya, progressively. Yang pertama pertanyaannya gampang, saya tanya ke istri saya deh. Kemarin pagi kamu breakfast apa? Toast. Ya. Saya tanya, Untung kemarin pagi kamu breakfast apa? Ingat gak? Gak ingat? Oke. Pertanyaan kedua ya. Pasangan kamu pakai baju apa 3 hari yang lalu? Ayo, saya tanya Lawrence. Soalnya dia menghindari eye contact. Ayo. Lupa. Kalau Melisa ingat gak Lawrence 3 hari lalu pakai baju apa? Nah, gak apa-apa, biar adil, sama-sama lupa. Oke. Pertanyaan ketiga. Ini buat semua yang tahu angkat tangan ya. Siapa yang ingat firman PD bulan lalu tentang apa? Yulia nggak boleh jawab. Temanya apa? Ada yang Ark of the Covenant. Wah, ya keren. Makan breakfast nggak inget tema PD. Jadi yang penting firman, lebih ingat firman daripada makan. Oke. Pertanyaan keempat. Siapa yang ingat Injil yang dibaca di misa minggu lalu tuh dari kitab apa? Hari Minggu. Matius berapa? Nggak tahu. Ya. Matius 21, 33 sampai 43. Tapi Thomas hebat bisa ingat. Most of us nggak ingat kan? Ya. Pertanyaan kelima, Injilnya tentang apa, Tom? Isinya apa? Lupa, ya. Ingat. Iya Tante, tentang apa? Iya, hebat Tante, tepuk tangan. Ya, Injilnya tentang perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur.
Mungkin saudara-saudariku bingung, ini firman atau atau iya, who wants to be a millionaire ya. Tapi uh, dari kuis ini saya mau menyampaikan poin pertama. Kebenaran pertama dalam hidup adalah manusia itu semuanya pelupa. Benar kan? Nah, kita ngomongin sainsnya dulu ya. Setiap manusia tuh lupa. Bahkan orang-orang yang paling pinter pun itu akan melupakan apa yang dia dengar. Ini namanya memory decay curve. Ya, secara research mungkin kita pikir, wah kalau saya dengar something pasti bisa ingat lama gitu ya. Tapi pada kenyataannya 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari itu kurva, that's the rate that we forget things. Ya. Jadi jangan feel bad kalau nggak inget breakfast kemarin apa, atau 3 hari. Lihat kalau 3 hari itu emang yang kita inget 3 hari lalu cuman sedikit gitu ya. Jadi kalau nggak inget pasangannya pakai baju apa nggak apa-apa, itu normal. Ya. Kalau masih inget mungkin jenius. Ya. Ya. Nah, apa hubungannya dengan iman yang berbuah ya, gitu? Si Reza suka membingungkan. Nanti dekat-dekat di akhir firman ini aku akan sambungin. Tapi ya, aku akan sambungin ya. Oke. Jadi ingat, manusia tuh nggak punya ingatan yang sempurna. Kita gampang lupa. Oke. Kita sekarang baca dulu bacaan dari Injil Matius ya. Matius 13 ayat 3 sampai 9. Aku akan bacain. Ini yang kita bahas hari ini. Oke. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Ya. Saya mau tanya, dalam perumpamaan ini, kita itu apa ya? Kita itu apanya? Kita tanahnya. Iya. Iya bener. Aduh gak seru nih Epifani, pinter-pinter firmannya. Iya, kita adalah tanah. Kita bukan benih, kita bukan penabur ya. Benih itu adalah firman yang ditaburkan. Penabur itu adalah Tuhan. Dan kita, lebih tepatnya hati kita adalah tanah. Ya. Jadi kita adalah tanah dan benih firman itu atau yang ditaburkan. Dan kalau itu jatuh di tanah yang subur, di hati kita yang subur, dari benih itu akan tumbuh suatu tanaman, yaitu iman. Jadi dari firman yang kita dengar, itu yang menuju pada iman. Ya. Hari ini saya pertama-tama mau bahas kalau kita mau punya iman yang berbuah, sebenarnya ada beberapa halangan. Ya. Ada 3 halangan di perumpamaan ini, 3 halangan kita menerima firman Tuhan. Halangan yang pertama adalah tanah yang berbatu-batu, yaitu hati yang seperti tanah yang berbatu-batu. Tuhan Yesus menjelaskan kalau tanah yang seperti ini adalah orang yang bersukacita saat menerima firman Tuhan. Jadi dia dengar, tapi setelah dengar, saat dia menghadapi kesulitan, pencobaan, dia cepat menyerah dan dia meninggalkan imannya. Di sini ditulis
orang itu pun segera murtad. Murtad itu apa? Itu ninggalin, benar-benar letting go of the faith, ya, bukan cuman berdosa langsung menyangkal gitu ya. Jadi ini orang yang senang dengar firman Tuhan, tapi kalau sulit dikit dia langsung bisa menyangkal Tuhan. Dan sebenarnya ini kan challenge pengikut Kristus dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Zaman dulu banyak orang yang ikut Yesus kemana-mana, ngikut pergi. Kenapa? Kan Yesus membawa kabar gembira, ya. Yesus membawa penyembuhan, dan memang itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu menguatkan, firman Tuhan itu membawa sukacita, dan lewat firman itu ada kesembuhan. Jadi banyak orang yang mau itu. Ya. Nah, tapi masalahnya orang-orang yang punya hati seperti tanah yang berbatu-batu ini adalah mungkin orang-orang yang mencari firman hanya untuk hiburan. Zaman sekarang kan banyak ya, kita mau ke acara rohani seperti persekutuan doa, acara-acara online. Banyak yang menarik kan, banyak yang lucu-lucu, banyak yang pembicaranya hebat-hebat. Dan dari dulu sampai sekarang, challenge-nya gitu. Sometimes I think tanah kita bisa menjadi berbatu-batu kalau kita itu cari firman hanya untuk hiburannya aja. Jadi tandanya apa? Oh, aku mau datang ke situ lah karena pembicaranya hebat. Kalau yang itu pembicaranya kurang, nggak mau gitu ya. Atau mungkin aku mau ke cell group, tapi kalau Roselva aja yang bawa firman, karena dia hebat gitu ya. Atau aku mau ke PD kalau yang worship leader Puspa aja gitu. Kalau Reza yang worship leader nggak mau, Puspa lebih hebat. Ya. Emang manusia kita pasti mencari yang menghibur, mencari yang menyenangkan hati kita ya. Dan itu nggak salah. Karena Tuhan mau kita dikuatkan oleh firman itu. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau kita hanya mencari entertainment dan tidak mau diajar. Kita harus ingat di 2 Timotius ditulis, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman bukan hanya menghibur, tapi kalau kita mendengar firman, kita harus membiarkan firman itu mengajar kita, mengubah hidup kita. Ya, firman itu selalu mengubah hidup kita untuk menjadi lebih baik lagi. Saya mau sharing, dulu zaman sekitar year 12, ya, saya waktu remaja lebih panasan lah dari sekarang gitu. Jadi ceritanya gini, ini udah agak rohani ya, udah hidup baru ceritanya, ya, udah mulai baca Alkitab. Nah suatu hari saya tuh ada ribut sama satu temen gitu. Karena saya kesel sama dia, jadi saya tulis email. Terus saya ambil ayat dari Matius 7. Ayatnya gini, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui gitu. Jadi saya tulis ayatnya buat nyindir dia, karena menurut saya dia brengsek gitu. Tapi emailnya saya kirim ke dia, terus saya kirim ke beberapa orang lain biar dikira oh ini membagikan firman kan, tapi saya mau nyindir orang itu gitu. Dan dalam waktu mungkin sekitar 5-10 menit saya dapat reply-nya, iya bagus ya, terus ayatnya dikirim lagi ke saya. Saya ketegor, ya karena saya sadar saya salah kan, saya menggunakan firman untuk nyindir orang dan itu bukan, that's not what firman it's about, ya. Dan firman itu dibalikan oleh orang itu, tapi saya bersyukur karena waktu saya baca saya feel bad dan saya merasa Tuhan negur saya gitu, ya. Dan saya bersyukur saya terima dan sekarang saya nggak berani lagi pakai firman buat ngomelin orang, ya, buat menguatkan aja. Tapi itu salah satu contoh pengalaman saya di mana firman itu menegur dan lewat itu hidup saya bisa lebih baik lagi. Ya, ada ajaran. Ajaran itu kan nggak, it's unpleasant kalau diajar, ya nggak. Kalau kita ditegur orang tua, ditegur teman, nggak unpleasant. But we need to know ajaran apa yang kita perlukan. Jadi dalam mengikuti Kristus penting kita mau diajar dan membuka
hati kita. Jangan mencari entertainment doang. Halangan kedua adalah hati yang ditumbuhi, hati yang seperti tanah yang penuh semak berduri. Ya. Di ayat 22, Yesus menjelaskan, yang ditaburkan di tengah semak duri itu ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya. Jadi di sini di mana kita mendengar firman, ya, kita mulai berakar, ya kan? Kita mau diajar dan mulai tumbuh ada iman itu, tapi kekhawatiran mulai menghimpit. Ya. Sebulan ke belakang saya ada saat-saat khawatir. Khawatir wajar ya, normal ya. Siapa yang nggak pernah khawatir dalam hidupnya? Nggak ada kan? Kalau lagi khawatir, susah nggak berdoa? Susah nggak baca firman? Kadang-kadang aja lupa makan kalau khawatir, ya kan? Saya juga susah doa gitu. Kalau lagi happy, praise and worship, baca firman, gampang banget, gampang tersentuh, kita gampang mengerti. Tapi saat khawatir, that's the reality. Ya, kalau kita lagi punya hati yang khawatir, susah, lebih susah untuk mengerti firman, lebih susah untuk berdoa. Ya. Kekhawatiran ini meskipun normal, dia punya kecenderungan memenuhi pikiran kita. Ya. Karena it's about danger. Kalau kita lihat kenapa manusia tuh bisa khawatir, it's a safety mechanism. Jadi semakin besar the danger, semakin itu memenuhi pikiran kita, karena kan kita harus mengatasi bahaya itu, ya. Itu so worry is good, tapi itu kecenderungannya yang membuat kita sulit. Ya. Dan tanah yang berbatu ini, semak duri ini juga kekhawatiran tentang kekayaan, ya kan? Tentang kekayaan duniawi dan harta. Ya. 2 bulan ini siapa yang merasa bill listriknya mulai naik? Siapa yang belum punya Tesla dan masih beli bensin? Berasa nggak? Berasa kan? Ya. Kalau yang punya Tesla, saya nggak mau ngomong sama kamu. Ya, syukur. Cost of living is rising, dan buat kebanyakan dari kita itu kan bisa menimbulkan khawatir. Ya mungkin nggak harus khawatir yang bagaimana, tapi kebanyakan dari kita kan memikirkan ya gimana gitu ya, mesti lebih di budget, plan-plan yang dulu kita mau rencanakan mungkin nggak bisa sepenuhnya afford gitu. Dan inilah bagian hidup manusia. Tapi seperti kekhawatiran yang general, ya fokus kekayaan sama kekayaan duniawi ini juga punya kecenderungan memenuhi pikiran kita, ya. Kalau kita pikirannya uang melulu gitu, harta melulu, it fills our mind, it fills our heart. Dan apa yang terjadi kalau pikiran kita itu penuh dengan kekhawatiran dan hal-hal duniawi ini? Apa yang terjadi kalau kontainer itu penuh? Gak ada lagi yang muat. Gitu. Mau ditaruh firman, mau ditaruh apa lagi, gak bisa muat lagi gitu. There's no space. Dan Tuhan tahu, karena semak duri ini seperti sesuatu yang menghimpit, membatasi, ya. Oleh sebab itu kita diingatkan untuk bisa kita nggak bisa menyetop kekhawatiran, tapi kita bisa memilih untuk mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan dan tidak berfokus pada kekhawatiran kita. It might be there, waktu saya worry tentang pekerjaan, saya harus berusaha 2-3 kali lebih keras untuk bisa berdoa. Dan mungkin setelah doa itu juga saya nggak merasa sukacita kalau saya nggak lagi khawatir kan. So it takes more effort. Tapi praying whilst we struggle, it's better than not praying at all. Ya, daripada kita menyerah dan nggak berdoa, daripada kita menyerah dan nggak baca firman, lebih baik terima sedikit daripada
tidak terima sama sekali. Halangan ketiga adalah hati yang seperti tanah di tepi jalan. Nah, waktu baca ini saya awalnya agak bingung. Kok petani nyebar bibit di pinggir jalan sih? Kan kalau kita lihat sawah gitu ya, mana sih, kan nggak ada pinggir jalan. It's generally di daerah sawahnya kan, dan kebanyakan ya, saya orang kota ya, maaf, jadi saya nggak pernah bercocok tanam. Tapi kalau nanam kan biasanya lihat di TV kan bijinya dimasukin kan, kita juga di rumah kan gali dulu bijinya dimasukin gitu. Terus saya baca-baca, ternyata di zaman Yesus itu cara orang bertani itu di daerah dia berbeda ya. Jadi kalau orang Indonesia kita kan tanahnya dibajak dulu, digemburin, kita dipupukin. Kalau di rumah kan ya disiram, disehat-sehatin dulu lah, baru dimasukin bibitnya. Ternyata zaman dulu terbalik, jadi disebar dulu bibitnya, menabur dulu, petani itu menabur dulu, baru dibajak. Jadi it's actually quite normal buat biji-biji itu bergerak ya, it moves around, dan ada beberapa yang terbuang di tepi jalan. Jadi itu sebabnya. Tapi petani-petani zaman dulu itu tahu gitu kalau that's the reality. Jadi mereka menabur lebih banyak bibit. Jadi bukan cuma satu-satu seperti itu. Itu yang saya belajar. Ya. Nah, di sini Yesus bilang, ya, ini adalah setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tapi tidak mengerti. Jadi dengar, mungkin masuk kiri, keluar kanan, nggak ngerti. Akhirnya datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di tepi jalan. Kita harus ingat kalau perjuangan kita dalam mengikuti Kristus itu bukanlah melawan darah dan daging. Ya, ada iblis. Kalau kita nggak bisa lihat Tuhan, kita juga nggak bisa lihat iblis loh. Ya. Saya pernah dengar salah satu tipuan iblis yang paling dahsyat adalah meyakinkan orang kalau dia itu nggak ada. Iblis itu ada, seperti Tuhan itu ada, iblis juga ada. Dan ada iblis yang terus-menerus dia berusaha mengambil benih-benih firman itu supaya kita tidak bertumbuh. Ya. Kalau di tanah yang berbatu-batu atau semak, benih itu bisa berakar. Di sini sama sekali nggak bisa berakar, jadi baru jatuh diambil. Iblis itu punya tim pasukan neraka, di mana dia punya misi supaya kita tidak menerima firman Tuhan, supaya kita nggak ngerti firman Tuhan, dan pada akhirnya supaya kita menolak firman Tuhan. Ya, kalau kita sampai menolak firman Tuhan, misi dia sukses, karena disitulah hati kita sudah seperti konkret, ya, keras, nggak bisa lagi ada firman yang berakar gitu. Ya. Nah, di sini saya mau balik ke slide awal ya. Manusia itu pelupa, ya kan? Iblis tahu manusia itu ingatannya lemah dan mudah lupa. Jadi ia sering memanfaatkan kelemahan-kelemahan kita itu. Dan ada beberapa strategi iblis yang membuat kita tuh nggak menerima firman Tuhan. Nomor satu, ia membuat kita distracted, ya kan? Kita gampang sekali distracted kan, nggak disuruh juga distracted. Saya juga sama, duduk di misa dengerin romonya gitu. Anak saya buat make a noise dikit, udah nggak konsen, ya. Udah nggak konsen. Saya ngelihat ada satu penginjil jalanan lah, street evangelist gitu, dia mewarta di jalan-jalan, terus dia videoin, terus dia ngomongin tentang firman Tuhan. Dan ada satu videonya itu yang buat saya sangat menarik. Dia bilang ini pekerjaan iblis gitu. Terus dia kasih lihat saat dia lagi ngomong tentang firman, dia membagikan ayat-ayat Alkitab. Itu loh, orang yang diajak ngomong di depannya itu bisa distracted gitu. Bisa distracted. Terus tanya, "Did you hear what I said?" Dia bilang, No, nggak dengar gitu. Ada satu orang lagi, teleponnya bunyi, oh oke, gitu. Jadi dia bilang
itu ya kita nggak tahu ya. That's his belief. That's one of the ways iblis tuh membuat kita nggak bisa terima firman lewat distraction ini, sehingga kita firman itu sama sekali nggak masuk, kita dengar juga enggak. Yang kedua, ia membuat kita capek dan sibuk. Kita harus ingat kalau iblis itu bisa juga loh ngasih kita berkat. Ya, banyak orang kan ke dukun berdoa minta kekayaan, ya dapat rezeki. Bukan cuma Tuhan yang bisa kasih kekayaan gitu. Nah tapi berkat-berkat dari iblis ini tujuannya apa? Tujuannya untuk menarik kita dari Tuhan. Jadi kita dikasih kekayaan, ya mungkin lewat cara-cara yang lewat dosa ya, lewat cara-cara yang nggak sesuai kehendak Tuhan, sehingga kita cinta uang, kita capek kerja, ya, work all the time, sibuk. Tapi the end result is the same. Kita menjauhi Tuhan, kita mendekati harta dan kekayaan itu. Ya. Iblis juga mengikat kita pada dosa. Ya, saat kita berdosa, kita feel guilty kan? Pernah ngalamin nggak? Habis buat dosa, bisa doa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Sama. Bisa nggak baca firman? Enggak dong. Berasa kotor, ya, kotor. Tapi sebenarnya kalau kita habis berdosa yang kita butuhkan apa? Tuhan, ya kan? Kita butuh pengampunan Tuhan, kita butuh rekonsiliasi pada Tuhan. Tapi iblis itu bisa memanas-manasi kita. Apalagi kita udah berdosa, makin gampang gitu dia masuk ke dalam hati kita, dia bilang udahlah nggak usah gitu, nggak usah ke gereja. Malu gitu. Ntar kalau udah tobat. Itu salah satu suara yang pernah saya gumuli gitu. Saya berdosa, kayak dibilang terus, udah nggak usah ngaku dosa sekarang. Kamu tuh nggak bisa ngatasin dosa itu, nanti aja. Tapi saya waktu itu bertahun-tahun jadi nggak ngaku dosa. Ya. Tapi saya sekarang sadar itu suatu tipuan. Sebenarnya saya butuh berkat pengampunan itu supaya saya bisa mengatasi dosa kan. Ya. Jadi karya iblis ini sangat subtle ya. Tapi end resultnya apa? Sama kan? End resultnya satu, kita tidak mendengar firman. Dua, kita tidak mengerti firman. Yang ketiga, kita menolak firman. Ya. Tapi kita bersyukur di Epifani kan tahun ini ada yang ingat gak visi ya? Visinya apa? Apa? Armor of God, ya. Aku bilang ke Puspa loh, waktu dia sharing, ini temanya. Aku bilang ke Puspa, kamu ngajak iblis perang ya. Ini kayak pernyataan perang gitu kepada iblis. Ya kan, pikiran manusiaku, aduh kalau nggak perang kan kita nggak usah diganggu gitu. Biarinlah dia, iblis kerjanya di sono, kita di sini. Ini seperti Epifani itu menyatakan perang pada iblis yang mau mempengaruhi umat-umat Katolik gitu. We're taking a stand. Kita mau bilang, kita mau melindungi diri kita, melindungi Epifani. Kita sama-sama mau mengenakan perlengkapan senjata Allah supaya kita bisa mengalahkan iblis. It's scary, but kita percaya kalau kita sudah menang. Amin. Oleh darah Kristus kita telah diselamatkan, oleh darah anak domba. Kita dikuduskan. Nah, it's a challenge. Jadi kalau kita merasa kita sering distracted ya dalam dengar firman, kita nggak ngerti, I think kita harus hati-hati akan karya iblis yang mungkin terus mencoba menjauhkan kita dari Tuhan, dan itu caranya supaya kita nggak dapat makanan rohani, benih itu nggak jatuh gitu. Dan akibatnya tanah itu akan semakin kering dan nggak ada buahnya sama sekali. Ya. Nah, oleh sebab itu syukur di Epifani kita diajak untuk mengenakan perlengkapan senjata rohani, ya, yang seperti ini. Dan firman-firman di PD semua temanya begini. Juga di sel kita acara-acara di sel kita juga
terus promote this. Saya nggak mau ngomong panjang, sebenarnya Om Budi Kawiaji kemarin ini di session pengajaran udah jelasin artinya apa, tapi ada satu poin yang menarik buat saya tentang perlengkapan senjata rohani ini. Kebanyakan orang Kristen itu sebenarnya kebanyakan orang Kristen saat dilihat seberapa lengkap sih senjata Allah yang kita kenakan, kebanyakan orang Kristen tuh sebenarnya telanjang katanya. Kita cuma pakai helm, jadi cuma pakai helm keselamatan, cuma bilang, aku tahu Yesus, aku sudah diselamatkan, tapi yang lain nggak ada. Ya, jadi kita bertelanjang kaki saat kalau kita nggak mau melayani. Ya, aku mau ikutan, tapi aku nggak mau melayani. Ya udah, ya nggak pakai sendal artinya. Baju zirah keadilan, mungkin kita bilang, aku kenal Yesus, tapi hidup kita nggak adil terhadap orang lain. Mungkin dalam hidup kita curang-curang sedikit lah. Korupsi lah, kita nggak peduli lah sama orang lain ya. Itu artinya kita nggak memakai baju zirah keadilan. Atau mungkin celana kita melorot karena nggak pakai ikat pinggang kebenaran. Ini dimana kita nggak tahu kebenaran firman dan hidup kita nggak benar gitu ya. Kalau kita masih senang hidup dalam dosa, ya menikmati dosa-dosa kita, itu kita nggak pakai celana. Malu dong, ya harusnya. Perisai iman, the next one. Ya, kalau iman kita lemah dan mudah goyah ya, sedikit dengar ajaran yang bertentangan dengan iman Katolik atau sedikit ngadepin masalah, iman kita goyah, itu mungkin perisai kita kurang besar atau mungkin kita belum memakai perisai iman itu. Dan yang terakhir pedang roh ya. Ini firman sebenarnya. It's very simple. Kalau kita mau pegang pedang roh, kita harus mengerti firman. Kalau kita bilang, aku gak tahu firman sama sekali, berarti kita gak megang pedang roh. Ya. Tapi bersyukur di Epifani, orang-orang seperti Untung, seperti Thomas, bisa ingat firman Tuhan. Ya. Minggu lalu aja bisa tahu dari Matius, bisa lebih ingat firman dibanding baju istrinya dan apa yang dia makan gitu. Jadi aku percaya pelayan-pelayan Epifani kita sudah at least kita sudah mulai mengenakan senjata Allah ini ya. Mari kita semua ya terus berkomitmen untuk waspada sama pekerjaan iblis dan we wear the armor of God. Jadi gimana? Ya kalau hati kita adalah tanah dan kita mau menjadi tanah yang subur, tanah itu ya mesti dirawat dan dibajak, ya dong. Artinya kalau ada batu-batu ya harus diangkat. Kalau ada semak-semak duri ya harus dibuang, dicabutin gitu. Saat ini di front lawn saya ada satu bolt patch. Jadi satu patch itu karena terlalu basah atau apa gitu rumputnya mati gitu ya. Dan rumputnya itu nggak bisa tumbuh. Untuk teman-teman yang punya lawn, itu kan kalau kita diemin itu bolt patch-nya tetap gundul kan, nggak bisa tumbuh lagi gitu. Apa yang harus kita lakukan supaya rumput tuh bisa tumbuh lagi di bolt patch lawn itu actually rumput-rumput yang lama yang mati itu harus dicabut, ditarik semua ya. Ini saya pernah lakuin, mesti dicabutin, terus tanahnya mesti dicangkul sedikit sehingga rumput yang sehat tuh bisa masuk ke tanah itu lagi, karena semua rumput-rumput yang mati itu menghalangi akar-akar yang sehat untuk masuk. Ya. Dan seperti inilah challenge kita terus menerus dalam hidup beriman. Ya. Kita akan mengalami, kita berbuat dosa dan kita akan mengalami bagian-bagian hidup kita yang mungkin mulai mati, mulai ada semak duri, mungkin ada batu. Ya. Seperti kebun belakang saya yang ya diketawain, kebun belakang saya saat ini lagi keadaannya jelek banget karena udah lama nggak dimau gitu. Sampai mertua saya komplain secara lembut, dia cuma bilang, Resa rumputnya udah panjang gitu. Oke, 2 minggu kemudian Resa rumputnya udah panjang. Iya Mami.
Akhirnya kayaknya 3 bulan kemudian saya baru feel bad dan baru saya potong. Iya, kalau kebun dunia kita seperti itu ya, kebun hati kita juga seperti itu. Kita nggak bisa biarkan hati kita begitu-begitu aja. Kalau kita sadar ada bagian hidup kita ya, mungkin itu kebencian, mungkin itu kemalasan kita untuk berdoa, mungkin itu ada dosa-dosa, itu kita harus gali, kita harus beneri supaya hati kita bisa menjadi tanah yang subur. Ya, inilah yang Tuhan mau dari kita, ya, supaya tanah kita menjadi tanah yang subur, di mana kalau firman ditaburkan, firman jatuh di tanah itu, ia akan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Amin. Siapa yang mau hatinya menjadi tanah yang subur? Semua mau. Amin. Ya. Dengan merawat hati kita bisa menyiapkan hati kita untuk mencerminkan kerajaan Allah, dan kita boleh berbuah. Ya, di sini ditulis yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan oleh karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dan di Galatia ditulis ada buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kerendahan hati, kesederhanaan, dan kemurnian. Jadi firman yang kita terima yang berbuah itu akan terlihat, dan semua orang di sekitar kita juga bisa melihat. Salah satu cara buat tahu apakah hidup kita sudah berbuah, saya mau sarankan, ya, salah satu ngetes apakah kita firman itu udah mengubahkan hidup kita adalah tanya kepada pasangan Anda. Sayang, saya ini sekarang dibandingkan 10 tahun yang lalu berubah gak sih? Lebih baik gak? Ya, karena hidup yang bertumbuh dalam iman akan terus berubah, kita gak akan sama. Ya mungkin ada banyak personality kita yang sama ya, tapi kita harus lebih sabar, lebih baik, lebih murah hati, ya. That's how it's supposed to be, ya. Gak apa-apa, mungkin sedikit, tapi kalau dalam 5-10 tahun kita ada perubahan sedikit, itu tandanya kita terus bertumbuh. Ya. Coba tanya pasangan, coba tanya anak untuk ngetes, karena itu orang-orang yang hidup dengan kita setiap hari dan dia yang tahu sebenarnya kita berubah atau enggak. Ya. Nah, saya ingat di PD bulan lalu Yulia tuh ngomong kalau ya di akhir firmannya itu ada kita butuh tips-tips praktis, ya kan? Butuh tips-tips praktis untuk kita bisa punya iman yang bertumbuh. Dan saya bersyukur karena saya satu komunitas dengan Yulia, jadi saya bisa nyontek. Nah, yang saya senang itu ada dia kasih 3 tips. Jadi saya mau nyontek ada 3 tips untuk iman kita berbuah. Ya. Dengar, pahami, dan lakukan. Oke. Kita balik di Matius. Kenapa 3 poin itu? Di sini Tuhan Yesus bilang ya, Tuhan Yesus memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak menerima firman. Dia bilang gini, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ya. Jadi nomor 1, kalau kita tahu kita harus terima firman supaya iman kita boleh bertumbuh, nomor 1 kita mesti dengar. Artinya apa? Mesti cari firman. Susah gak cari firman?
Enggak, gampang banget zaman sekarang. Kalau mungkin zaman dulu ya, zaman Alkitab tuh masih belum diterjemahkan ke banyak bahasa, kan susah. Kita nggak ngerti bahasanya. Tapi sekarang kemana-mana dapat firman. Saya ingat ya kalau ke hotel masih ada ya, Gideon's Bible. Ya, kita nginep di hotel aja bisa ada Bible. Tapi zaman sekarang di handphone download app gratis, ya kan? Jadi kalau kita nggak membaca firman, salah kita sendiri. Sebegitu mudahnya kita menemukan firman. Ya. Jadi kalau sampai kita misalkan lewat 1 hari nggak terima firman, well, it's there. Ya. Jadi ini penting supaya kita terus mendengar dan menerima firman. Dan di sini penting untuk kita menyadari kelemahan kita. Ya, kalau manusia itu pelupa, dengar sekali bisa ingat gak? Enggak kan, saya nggak bisa, saya juga nggak bisa. Dengar sekali kadang-kadang nggak ngerti, dengar sekali kadang-kadang distracted, ya. Jadi kita mendengar tuh Tuhan bilang jangan hanya mendengar tapi nggak mendengar. Kita harus mendengar dan benar-benar masuk. Ya, biji itu harus jatuh. Jadi kalau kita merasa oh aku kok nggak nangkep ya tadi, mesti diulang-ulang. Ya, that's what we psychologists know as well. If you want to remember something, kita mau ingat something, diulang. It's just repetition. Ya, ya. Dan ini makanya di Epifani kita kan di cell group ya. Setiap cell group itu kita bahas bacaan firman untuk hari Minggu. Jadi besoknya, biasanya selnya kan Sabtu. Nah itu tujuannya supaya kita udah bahas dulu di sel, kita udah sharingin dulu, at least pas di misa hari Minggu kita udah baca 2 kali dan kita udah ngomongin ya. Jadi itu salah satu cara kita juga mendukung teman-teman yang ikut sel untuk bisa lebih menghayati misa ya dan ekaristi ya. So bacalah berulang-ulang kali. Di Roma ditulis, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Very simple, dengarkan. Nomor 2, pahami. Ya. Kita harus mengerti firman bukan hanya masuk kiri keluar kanan. Dan Yesus Yesus mengungkapkan ini, sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti. Ya. Kita mesti mengerti, kita harus pahami. Kalau baca merasa nggak ngerti, mesti ngapain? Tanya, iya. Saya bersyukur di teman-teman Epifani banyak yang very curious ya. Jadi ada pertanyaan, kadang-kadang ada tanya gitu, ini apa sih, ayat ini artinya apa? Saya senang loh, karena saat saya dengar pertanyaan itu, saya juga mikir, wah aku juga nggak tahu jawabannya. Kita kirim ke Ko Olin deh, biar dia jawab. Jadi dalam komunitas ini kita belajar lewat curiosity ya. Dan kalau teman kita curious ya, aku banyak diberkati dari dengerin jawaban atas pertanyaan-pertanyaan orang lain gitu. Semakin kita bergaul dengan orang-orang yang cinta firman Tuhan, semakin aku sih merasa bodoh ya, semakin merasa nggak ngerti. Tapi dari situ bisa terus belajar dan memahami ya. Ya dan kita ada banyak kesempatan di Epifani. Untuk yang belum ikut sel, bisa ikut sel. Saya iklan dulu ya. Bisa hubungi Yohana. Karena di situ kita bisa sharing firman. Nah, karena Tuhan Yesus kan sangat mengerti manusia ya. Nah, sebenarnya di research cognitive psychology dibilang, karena kita tahu manusia itu pelupa, cara apa yang paling jitu untuk membantu kita mengingat sesuatu? Ya. Mereka lakuin eksperimen, jadi ada satu grup orang disuruh ngapal. Itu kita belajar di Indonesia gitu kan, suruh ngapal kan. Terus dites, ingetnya berapa persen? Ya. Yang grup kedua disuruh belajarin sampai ngerti. Jadi mereka nggak boleh stop sampai mereka ngerti. Dan setelah diukur, orang-orang yang mencoba mengerti itu lebih ingat. Jadi Tuhan Yesus tahu, dia bilang jangan cuma dengar. Dia tahu pikiran kita punya kelemahan. Jadi kalau kita belum mengerti firman, dengar diulang-ulang terus sampai ngerti. Jangan berhenti sampai kita memahaminya. Ya, itu cara firman itu boleh berakar dan bertumbuh dalam hidup kita. Dan yang terakhir,
do it, just do it. No excuse ya. Kalau kita tahu, kasihlah sesamamu. No excuse, jangan bilang ke Tuhan, tapi Tuhan, dia kan menyakiti saya. Nggak, no. Kasihlah sesamamu. Just do it. Kalau you sudah tahu firman, just do it. Lakukan firman itu. Kalau kita tahu kita harus mengasihi sesama, kasihlah sesama kita. Kita harus mengampuni, ampunilah sesama. Susah? Nggak apa-apa, coba terus. Doa terus ya. Kita tahu kita harus melayani. Aduh, belum punya cukup waktu Tuhan untuk melayani. Nggak apa-apa, coba terus doa, minta Tuhan bantu supaya kita dimampukan dan kita bisa melakukan. Ya. Jadi just do it. Okay. Jadi 3 caranya apa? Yang nomor 1? Ingat. Nomor 2? Nomor 3? Lakukan. Oke. Ya. Waktu saya udah habis, jadi saya mau balik ke judul firman hari ini, rahasia iman yang berbuah. Sebenarnya sih awalnya saya tulis rahasia itu cuman supaya terdengar misterius. Tapi sebenarnya di sini kan Tuhan Yesus bilang, murid-murid tanya kan, kenapa engkau berkata-kata dalam perumpamaan? Tuhan Yesus bilang, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tapi kepada mereka tidak. Apa artinya? Apakah Yesus pilih-pilih siapa yang dikasih firman? Dia sengaja mempersulit orang-orang yang dia nggak suka gitu ya, orang-orang Farisi atau grup-grup lain. Enggak gitu. Jadi rahasia ini bukan Tuhan tuh menyembunyikan firman itu kepada kita ya. Karena firman itu untuk semua bangsa, semua orang. Tuhan mau semua orang mendengar firman. Kenapa ini menjadi rahasia untuk orang-orang? Rahasia itu menjadi rahasia karena kita sudah menutup hati ya. Kenapa kita nggak mengerti firman? Menjadi rahasia bagi orang-orang yang menutup hati ini karena kita sudah menolak firman Tuhan ya. Yesus di Matius ini mengutip kitab Yesaya dari zaman perjanjian lama pun kita tahu ada orang-orang yang menutup hatinya terhadap firman Tuhan. Dan inilah menjadi rahasia bagi orang-orang ini yang sama sekali menolak firman. Janganlah menjadi orang-orang yang menolak firman. Jangan biarkan iblis menang. Ya. Tapi marilah kita bersama-sama terus berusaha untuk menerima firman itu. Sulit? Ya sulit. Tapi biar kita terus terima firman dan hidup kita boleh diubahkan. Amin. Saya mengundang tim Praise and Worship untuk maju ke depan. Kita mau berdoa. Sebagai tanggapan firman, kita mau menyanyikan satu lagu yang singkat. Ya. Saya senang kata-katanya karena kalau kita butuh hati yang subur, kita butuh hati kita untuk terus diubahkan. Sulit buat kita untuk terus menerus ya membersihkan hati kita. Oleh sebab itu kita butuh karunia dan rahmat Tuhan. Jadi mari kita nyanyikan ini sebagai doa kita. Supaya Tuhan boleh mengubah hati kita. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Katakan sekali lagi. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God.
make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Katakan sekali lagi. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Mari saudara-saudari sekalian, kita arahkan hati kepada Tuhan. Mungkin kita bisa taruh tangan di dada kita dan kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Allah yang penuh kasih, di firman-Mu hari ini Kau mengajak kami semua, mengajar kami untuk punya hati yang subur, punya hati yang terbuka atas firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang hadir di sini. Kami mau serahkan segala dosa, segala penghalang dalam hati kami. Kita bawa sejenak penghalang-penghalang. Mungkin itu bisa dosa kita, mungkin itu pergumulan kita, mungkin itu godaan-godaan yang kita hadapi. Kita bawa ke hadapan Tuhan saat ini. Kami bawa semua penghalang-penghalang ini ya Tuhan dalam hati kami. Kami berjanji mau berusaha untuk membersihkan hati kami. Dan kami mohon Roh Kudus supaya Kau turun dalam setiap hati kami di tempat ini. Pulihkan, bantu kami angkat semua penghalang-penghalang ini ya Tuhan. Supaya kami boleh bersih dan kami boleh menerima firman-Mu. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan penghalang-penghalang. Ada satu orang yang khawatir akan anak putrinya, gak tahu masalahnya apa. Serahkanlah pada Tuhan, biar ia selesaikan masalah itu, ia akan membantu. Ada satu orang lagi yang struggle karena dia merasa tersinggung, dia baru disakiti oleh seseorang. Serahkanlah sakit hati kita, sakit hatimu pada Tuhan. Ada satu orang lagi yang sedang dihadapi pilihan dalam hidup, dia bingung dan dia khawatir. Serahkanlah masa depanmu pada Tuhan, biar Tuhan yang tahu rancangan terbaik bagi hidupmu untuk membimbingmu. Dan ada satu orang yang bersuka cita, ia bersuka cita karena ia rindu firman. Biarlah hati yang bersuka cita ini boleh terus menjadi tanah yang subur. Terima kasih ya Tuhan. Dan Roh Kudus kami berdoa, ubahkan hati setiap dari kami setelah pengalaman itu. Ubahlah, jamah sentuh hati kami dari firman yang kami dengar, dari pengalaman hidup kami.
Ya Tuhan, berilah jawaban atas masalah-masalah kami yang hadir di sini lewat firman ya Tuhan. Saat kami pulang dan membuka Alkitab, membuka kitab suci atau mendengar dari renungan, dari pembahasan, berilah jawaban atas masalah-masalah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih karena Kau mengingatkan kami kembali untuk berbuah, untuk cinta akan firman-Mu ya Tuhan. Kami berjanji, kami terus akan melawan iblis yang menghalangi kami. Kami melawan terus kedagingan, keduniawian kami. Meskipun sulit ya Tuhan, kami mau terus berkomitmen untuk menjaga hati kami supaya kami boleh beriman dan bertumbuh. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekarang terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami tutup renungan hari ini, kami serahkan. Dan semoga semua ini membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kemuliaan bagi Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan.